Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya ustadz-ustadz dikasih kursi dan meja duduk dengan kertas menilai adik-adik latihan pidato. Ini yang saya khawatirkan. Ini kalau diposting foto pagi ini, netizen yang maha benar ini akan memberikan penilaian. Nilai yang saya cemaskan sekarang ini. Tak dapat nilai berapalah saya ini. Acara kita ini kumpul keluarga. Keluarga itu baru disebut keluarga kalau kenal. Kenal kamu dengan si Anu, itu keluarga saya itu. Bagaimana hubungannya? Bapak saya sama bapak dia. Gimana bapak-bapak? Gimana keluarga begitu? Makanya di rumah almarhumah emak saya di kampung, di dekat kubur beliau, itu saya buat Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batuah, Angku Mudik Tampang. Lalu kemudian anak-anaknya. Karena sekarang generasi yang keponakan saya itu nggak tahu. Makanya kalau Idul Fitri pas kumpul saya tanya, apa hubungan kau sama dia? Katanya keluarga, kok nggak tahu. Jadi setelah ada gambar itu dicetak di ruang tamu tengah. Jadi setiap Idul Fitri kumpul tanya, kau anak siapa? Saya anak si Anu. Ada nama kakekmu di situ? Ada. Kau anak siapa? Anak si Anu. Ada gambar nomor nenekmu di situ? Ada. Lalu hubungan kau dengan dia bagaimana? Oh, dia sudah bisa bilang oh, itu sudah mantap. Jadi keluarga itu mesti kenal. Nah sekarang ini apakah kita ini sudah kenal? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Coba ketik di Google Kapolres diskotik. Coba lihat tuh, saya udah ngetes tadi. Kapolres diskotik, keluar berita profil Kapolres yang berani menutup diskotik. Tribun Jawa Timur, Muhammad Najib, Kapolresta Makassar. Kita doakan beliau istiqomah, panjang umur, sehat. Muhammad artinya terpuji, Najib terpilih. Muhammad Najib terpuji dan terpilih menjadi Kapolresta Makassar. Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan Makassar beda guys. Beda guys. Jadi kalau menjadi Kapolresta di Makassar, insya Allah di tempat lain akan lulus, akan mudah insya Allah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Pahami sendiri, baca sendiri, ngerti sendiri. Jadi kita kenal. Tidak bisa kenal banyak, kenal sedikit. Kenapa Ustadz mulai dari Pak Kapolres? Karena sunnah memulai dari sebelah kanan. Kan sebelah kiri Pak Ustadz, kalau saya ngadap ke kiblat kan kanan. Tergantung kita ngadapnya kemana. Ustadz Somad ini bisa-bisa aja. Lalu kemudian setelah Pak Kapolres ada anak muda artis ganteng, Bang Riki. Saya kalau melihat artis-artis ini sampai sekarang belum ketemu saya jawabannya. Artis ganteng, muda, viral, kaya, mau-maunya mereka tobat. Kenapa nggak nunggu agak tua dikit gitu kan? Andai saya lah seganteng mereka, nggak tahu lah saya. Mungkin udah jadi playboy cap tupai itu. Tapi mereka memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau kamu hai anak muda merasa sombong, angkuh, kamu tinggalkan agama ini, apa kamu pikir agama ini akan mati? Tidak.
fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan diganti Allah. Kamu akan diganti Allah dengan makhluk jenis apa? Yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbuna, dan mereka membalas cinta Allah. Inilah anak-anak muda ini. Apa kata Ustaz Das'an? Masjid ini Ustaz Abdul Samad jamaahnya 80% anak muda, yang jadi pengurus anak muda, yang jadi imam anak muda, dan yang datang pun anak muda. Dan sekarang ini saya merasa muda. Jadi siapa yang mau ingin tetap merasa muda, datanglah ke Masjid Hajjah Siti Mang. Saya sudah merasakannya. Kalau datang ke Makassar, sholat ke sini, insya Allah bangkit. Muda dan tua ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Kalau rasa kita muda terus. Saya Ustadz saat ini berapa umur? Rasa-rasa 26, 27 nih sekarang. Apa tanda anak muda? Sholatnya ke masjid. Sekarang banyak juga anak muda merasa muda, tapi lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ini bukan anak muda. Inilah anak muda kita yang luar biasa. Lalu kemudian ada bersama kita. Kalau dilihat namanya, ini cocoknya angkatan laut, karena namanya Bahruddin. Bahru itu kan laut, tapi bisanya jadi jenderal polisi. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalau yang di laut aja naik ke darat bisa jadi jenderal, apalagi kalau dia balik ke laut. Biasanya ya, biasa kalau yang di air itu naik ke darat itu nggak ada yang baik, jahat semua. Contohnya lintah darat. Lintah itu kan di air, waktu naik ke darat jahat. Ada yang paling parah lagi, banyak yang ngaku. Orang Betawi kalau nikah itu pasti bawa roti buaya. Saya ini orangnya suka penasaran. Jadi waktu kawan saya nikah di Jakarta, saya tanya, kenapa itu ada roti buaya di depan? Kata dia, buaya itu makhluk yang paling setia, Ustaz. Jadi diharapkan pengantin ini setia seperti buaya. Setia dia, iya, selama di air. Kalau sudah naik ke darat. Tapi ada orang yang namanya di air, naik ke darat tetap setia. Jenderal Bahruddin Ja'far, setia menegakkan agama Allah, menolong agama Allah. Di saat masjid-masjid kosong, beliau dengan Habib Rifki Al-Hamid meramaikan syiar masjid. Kalau bapak-bapak dari kepolisian, dari mulai Babin Kamtipmas, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri ingin memperbaiki citra, ingin polisi dekat masyarakat, nggak usah buat acara apapun, seminar apa-apa, datang saja ke Jenderal Bahruddin Ja'far, tanya kisi-kisi rahasia-rahasianya, beliau akan bukakan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kepolisian Republik Indonesia, karena jumlah polisi dengan kriminal tidak seimbang sekarang. Jadi bapak-bapak polisi kalau dia melangkah dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia mati, matinya mati syahid. Dan kalau dia berjuang, bernilai pahala fisabilillah, insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan mereka istiqomah semuanya. Sampai disebut dengan jenderal bersorban dan seterusnya. Alhamdulillah kita bisa bersatu rahim. Ketika salaman tadi pertama, apa yang beliau bisikkan? Ustaz Abdul Somad, saya ini laskar tak berguna. Saya jawab, Pak Jenderal, laskar serbaguna. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang dekat dengan Allah tidak mengenal kata pensiun. Jabatan, kekuasaan, baju seragam itu hanyalah batas limit yang dibuat manusia. Tapi yang dibuat oleh Allah SWT batasannya adalah ketika malaikat maut tiba. Berapa banyak orang yang punya seragam,
punya pistol tapi tidak berbuat apa-apa, itu maknanya sudah mati sebelum malaikat maut datang. Bahkan malaikat maut pun melihat dia, perasaan ini kan belum kucabut nyawanya, kok sudah mati duluan ini. Ustadz Abdul Somad ngapal ayat, ngapal hadis, menggelegar tablik akbar. Polisi tidak perlu hafal ayat, tidak perlu hafal hadis, tidak perlu pakai sound system, nggak perlu menggelegar, nggak perlu pakai mimbar, nggak perlu pakai pentas, cukup dengan seragam dan pistolnya. Yang mau main judi online silakan. Silakan. Mumpung pistol masih ada, baju masih ada, pakai menegakkan agama Allah. Takbir. Saya diajak lewat ibu kota provinsi masuk kabupaten, habis kabupaten masuk kecamatan, dari mulai jalan mulus sampai la haula wala quwata illa billah. Saya tanya ini panitia, kita masih berada di jalan yang benar? Masih Pak Ustadz. Kemana tujuan kita ini? Sampai ujung-ujungnya kantor polsek. Saya nengok kantor polsek, dalam hati saya, ini nggak level kita ini. Sombong kali Ustadz Somad ini. Terus saya tanya, apa kelebihan kantor polsek ini? Akhirnya sambutanlah Pak Kapolsek. Saya risau melihat orang yang urusan ke kantor ini bingung mau sholat di mana karena tidak ada musola. Maka saya berniat selama saya tugas di sini saya buat musola, dan kalau musolanya siap, saya bernazar saya akan memanggil Ustadz Abdul Somad. Barulah saya tahu rasa berdosa saya dalam hati. Tapi saya tak ungkapkan di depan beliau. Saya tentu tetap menjaga image saya ya. Saya tanya, jadi ini Pak pakai duit negara Pak Kapolsek? Tidak Pak Ustadz. Pakai duit siapa? Pakai duit kami. Bayangkan berapa kali dia jadi Kapolsek, berapa masjid yang bisa dia bangun. Ketika ada jabatan, ada kekuasaan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, manusia mati meninggalkan kenangan yang baik. Apa yang diingat Habib Rifki selama jenderal berada di Maluku, di Ambon? Kenangan yang baik. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Pengurus-pengurus masjid yang di saat Covid disuruh tutup tidak bisa, tapi yang ditinggalkan jenderal adalah kenangan yang baik. Kenangan baik itulah yang paling berkesan dalam hati manusia. Dua yang selalu saya ingat kalau saya. Pertama kenangan baik, yang kedua orang yang nggak bayar hutang. Maka buatlah dua kenangan itu. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak, satu namanya Sayyidina Al-Hasan, yang kedua namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi, bergelar Al-Muhajir, orang pindah, karena dia pindah dari Irak ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Anak cucu keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Di antara marga-marga cucu cicit Ba'alawi ini ada Al-Haddad, ada Al-Jufri, ada Al-Idrus, ada bin Syekh Abu Bakar, ada bin Yahya, salah satunya adalah Al-Hamid. Itulah dia Al-Habib Rifqi Al-Hamid. Tolong nama-nama tadi diingat, karena itu akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Nah, jadi beliau ini nasabnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Ustadz Abdul Somad nggak bersambung. Saya keturunan Nabi juga, cuman Nabi Adam.
Jadi kalau ada di antara orang yang mengatakan saya ini nggak keturunan Nabi Pak Ustadz, berarti kau keturunan monyet. Oh, maaf, yang ngomong gitu bukan saya, Charles Darwin. Karena kata dia manusia ini, kita ini semua berasal dari Nabi Adam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, kembali ke tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Enggak juga, ada yang dimakan cacing pita. Berikutnya adalah imam kita, Masya Allah, hafal Quran 30 juz. Baru saya paham, rupanya kalau bentuk topinya seperti imam tadi, itu di dalamnya 30 juz. Kalau yang bentuknya seperti ini juz 30. Lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Keluarganya cuma bisa bahasa dua, bahasa Arab dan bahasa Bugis. Ternyata mereka di Makkah tetap menjaga bahasa. Anak-anak tetap jaga bahasa. Ustaz Somad bolak-balik datang ke Makassar nggak bisa bahasa Bugis Makassar. Jangan kau bilang tidak bisa. Yang dua ini tetap bisa. Yang pertama saat jumpa agak kareba. Setelah itu bukan maji-maji, bukan madeceng, mandre. Nah, sesuatu yang paling saya sesali, kalau bolehlah menyesal kembali ke masa lalu. Kenapa di Mesir dulu tidak belajar bahasa Bugis Makassar dengan Ustadz Bunyamin? Kenapa saya tak belajar bahasa Bugis Makassar dengan Ustadz Hasbi? Kalau bisa, sekarang ini kan saya lancar bahasa itulah. Maka saudaraku di mana? Kenapa Ustaz nggak belajar bahasa Bugis? Karena tidak pernah terpikir di kepalaku bahwa aku akan datang ke Makassar. Siapa sangka Ustaz Somad akan viral? Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya betul-betul menikmati bacaan imam tadi, ya Allah. Terutama Al-Fatihahnya yang di rakaat kedua. Tolong kalau tadi ada rekamannya, saya minta Al-Fatihah rakaat kedua, minta kirimkan ke tim UAS. Saya mau dengar ulang, saya mau bawa, saya mau tes nanti. Walaupun saya yakin nggak bisa terlalu mirip, tapi paling tidak mendekati. Sedap kali saya rasa tadi ayat. Pernah juga beberapa ayat saya coba, pas saya tanya istri saya tanya keluarga, gimana mirip? Jauh kali gitu deh. Tapi namanya mencoba kan nggak ada salahnya kan. Nah itu yang penting kita pede aja dulu. Nah, nanti saya mau coba itu, Masya Allah. Dan yang paling membanggakan kita imam ini, beliau memperbaiki image imam. Sekarang banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau. Untuk apa anak saya ngapal Quran? Paling-paling jadi imam. Untuk apa anak saya penghafal Quran? Paling-paling jadi imam Ramadan. Untuk apa anak saya baca Quran? Untuk apa anak saya jadi ustadz? Untuk apa anak saya jadi penghafal Quran? Beliau memperbaiki itu, tidak dengan tausiah. Beliau mahasiswa fakultas kedokteran. Saya bisa berkata, anak ibu masukkan ke tahfiz Quran, hafal Quran, dia akan jadi dokter. Alah ngomong, mana ada dokter? Datang kalian ke Makassar, sholat di Masjid Hajjah Sitimang, temui imamnya. Tapi jangan berharap jadi mertuanya, karena pasti kalian akan tereliminasi. Saingan pasti banyak, luar biasa. Apa boleh buat? Tapi jangan bersedih ibu-ibu yang ada di luar. Kenapa? Yang di depan ini sudah siap juga untuk menghafal Quran. Gimana adik-adik? Siap? Siap ngapal Quran? Siap menjadi menantu aja. Jadi kalau mau memperbaiki itu langsung, jangan ada yang mengetuk pintu kamar Ustadz Abdul Somad, dia mau istirahat. Saya pun di kamar istirahat, baru melekat tulang belakang ke atas kasur. Saya intip brimob. Saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob?
Aku adik kelasmu di pesantren, Bang. Allah, saya peluk dia langsung saya foto. Adik kelas tamat pesantren. Si Anu dulu, si Anu. Biasanya kita kalau punya kawan itu kan yang terbandel. Ada dulu yang terbandel, selalu ditangkap mentuo itu judi pakai. Sampai ditangkap sama kiai, dibotak, nggak tumbuh rambut. Nah, apa dibacakan kiai itu? Nggak tahu, sekarang mungkin udah tumbuh. Jadi saya ingat si Anu dulu yang selalu ditangkap, mana dia sekarang? Dia lulus polisi juga, Bang. Di mana? Di Mabes sekarang. Nama nggak boleh sebut, menjaga kode etik. Ternyata santri bisa jadi polisi. Turun naik pesawat, mendarat, landing. Dari kejauhan saya lihat tentara gagah tegap berdiri. Begitu udah dekat, ketua kelas saya di pondok dulu. Apa kabar Mat? Kata dia. Yang lain manggil Al Ustad Al Mukarram Profesor Dokter. Apa kabar Mat? Kata dia.